Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas limpahan rahmat-Nya, kita bisa berkumpul secara daring di acara Workshop Sakti Center pada batch 10 hari ini. Perkenalkan saya Yudina Amelia dari tim Sakti yang akan memandu kegiatan kita selama sesi berlangsung. Workshop ini akan berlangsung selama 4 hari dari tanggal 11 Agustus sampai dengan 14 Agustus 2025 dimulai setiap harinya pada pukul 13.15 sampai dengan selesai dan menggunakan link Zoom yang sama setiap harinya. Jadi Bapak Ibu cukup simpan tautan ini untuk mengikuti sesi-sesi berikutnya di waktu yang sama. Berikut adalah susunan acara kita pada siang hari ini. Yang pertama ada pembukaan, selanjutnya ada pembacaan doa, foto bersama, materi hari kedua yaitu unit usaha simpan pinjam yang akan disampaikan oleh Mas Rama. Lalu ada diskusi tanya jawab dan diakhiri oleh penutup. Sebelum dimulai, kami mohon kepada Bapak Ibu untuk mengubah nama di Zoom sesuai format nama strip asal koperasi. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa menurut keyakinan masing-masing agar kegiatan hari ini berjalan lancar dan bermanfaat. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Selanjutnya kita akan melakukan foto bersama. Mohon kesediaan Bapak Ibu untuk mengaktifkan kamera terlebih dahulu. Mungkin kepada Kak Yan Anwar, Kak Arman, Kak Friska, boleh di open kamera ya. Baik, mungkin Kak Anwar, Kak Arman, boleh di open kamera ya, agar bisa memulai sesi dokumentasi hari ini. Baik, terima kasih Kak Arman. Baik, apakah sudah siap Bapak Ibu semuanya? Bisa kita mulai ya. 1, 2, 3. Sekali lagi ya Bapak Ibu. 1, 2, 3. Baik, terima kasih Bapak Ibu atas. Selanjutnya kita akan lanjut ke sesi penyampaian materi, yaitu unit usaha simpan pinjam yang akan disampaikan oleh Mas Rama. Bapak Ibu bisa masuk ke dengan link yang nantinya akan dikirimkan di kolom chat Zoom dengan username dan password. Selama penyampaian materi, Bapak Ibu boleh langsung menuliskan pertanyaan di kolom chat Zoom atau menyampaikan langsung saat sesi tanya jawab nanti. Kepada Mas Rama, apakah sudah siap? Oke, baik. Baik, silakan Mas Rama. Halo, cek suara saya sudah masuk, Mbak. Oke, baik. Terima kasih Mbak Ayu ya sudah mempersilahkan saya untuk menyampaikan materi pada hari ini. Sebelumnya saya izin memperkenalkan diri kembali. Nama saya Rama Fatur Rahman. Saya sebagai tim bisnis di PT Sakti Kinerja Kolaborasindo atau PT SKK yang akan memandu dan membawakan materi terkait eh, simpan pinjam. Nah, sebelumnya kita mereview dulu ya dari kemarin materi yang sudah kita sampaikan atau kami sampaikan kepada Bapak Ibu sebagai peserta, yaitu terkait dengan apa itu Saktilink dan juga eh, eh, penyedia layanannya atau perusahaannya seperti apa, kemudian bagaimana melakukan setting di platform Sakti online-nya dan sampai pada keanggotaan ya. Nah, khusus hari ini saya akan menjelaskan terkait dengan bagaimana modul unit simpan pinjam melalui platform digital Sakti Link ini sendiri. Nah, saya izin share screen ya. Oke, sebentar ya.
Oke, apakah sudah terlihat, Mbak Ayu? Sudah terlihat, Mas. Oke, baik. Bapak Ibu bisa membuka juga di link yang sudah disiapkan di chat Zoom ya. Apabila pakai handphone ataupun pakai, baiknya sih pakai laptop ya atau komputer ya. Nah, kita di sini masuk ke akun demonya, yaitu pelatihan.icube.id/apps. Nah, seperti biasa di sini tinggal masukkan saja ya username-nya, kemudian pilih kantornya dan eh, passwordnya. Nah, di chat Zoom, Bapak Ibu bisa pilih salah satu di antara username ya, username satu, eh, kemudian sampai 5 ya di situ. Nah, Bapak Ibu bisa sekalian masuk juga. Di sini kita login pertama-tama. Nah, sebelumnya kita sudah membahas terkait keanggotaan, maka hari ini kita akan membahas terkait dengan simpanan dan pinjaman. Yang pertama tentunya terkait dengan produk simpanan, ya. Di sini kita dapat melakukan setting atau pengaturan terkait dengan produk simpanan apa saja yang disediakan oleh koperasi kepada calon anggota atau anggotanya. Ya, tentunya di sini kita sudah sediakan ya dari mulai simpanan modal, simpanan harian, simpanan berjangka sampai dengan simpanan deposito. Nah, tentunya terkait dengan simpanan ataupun pinjaman disesuaikan dengan kebijakan koperasi. Nah, mungkin penyebutannya atau nama produknya di masing-masing koperasi berbeda. Nanti ketika Bapak Ibu bermitra dengan kami, itu bisa disesuaikan atau disettingkan. Yang pertama-tama tentunya kita akan membahas terkait dengan simpanan modal ya. Nah, untuk di simpanan modal ini, seperti yang ada di layar, ya, ini salah satu contoh dari eh, produk simpanan modal yang terdiri dari simpanan pokok, simpanan sukarela, dan simpanan wajib. Nah, bagaimana kita cara untuk mengoperasikan atau men-settingkannya? Nah, ketika Bapak Ibu bermitra dengan kami, otomatis sebenarnya dari kami juga membantu untuk settingin semuanya gitu ya. Tetapi ketika Bapak Ibu mulai mengoperasikan dan mungkin di bulan-bulan berikutnya ada perubahan, ya, ada perubahan kebijakan, misalkan simpanan pokoknya yang tadinya 300.000 jadi 200.000. Nah, Bapak Ibu tinggal melakukan proses edit ya di sini di menu yang tersedia. Nah, di sini ada icon pensil, Bapak Ibu bisa klik. Nah, di icon pensil ini akan muncul ya, produk simpanan modal. Nah, di dalam produk simpanan modal eh, ini adalah salah satu contoh ya bagaimana produk simpanan pokok ya dengan nilai setoran 300.000 ya. Nah, Bapak Ibu jika ada perubahan di koperasinya jadi simpanan pokoknya jadi 200.000, tinggal Bapak Ibu sesuaikan saja seperti itu. Misalkan contoh di sini 200.000 ya. Nah, kalau terkait dengan kode jenis simpanan ini eh, nantinya ketika proses bermitra dengan kami nanti Bapak Ibu juga bisa menentukan kodenya apa, kemudian jenis simpanannya apa, dan nama produknya apa ya dari simpanan pokok itu sendiri. Nah, ini tinggal bisa kita langsung save saja ya Bapak Ibu. Nah, kalau untuk perkiraan debat dan perkiraan kredit ini juga bisa disesuaikan ya. Umumnya sih melalui casteller dan kemudian kreditnya itu di simpanan pokok. Tinggal kemudian kita langsung update ya Bapak Ibu. Nah, ini sudah eh, teredit ya Bapak Ibu ya, terlihat. Nah, kemudian simpanan sukarelanya nih, dari simpanan sukarela nilai setorannya juga bisa kita tentukan ya, berapa nilainya. Misalkan 25.000 ya. Ini juga bisa kita update. Kemudian juga simpanan wajib bisa kita update juga. Contohnya misalkan 20.000 ya. Tentunya untuk simpanan-simpanan ini yang menjadi modal ya, menjadi modal awal untuk Bapak Ibu menerima calon anggota. Nah, ini contoh untuk kita mengedit ya. Atau misalkan kita ingin menambahkan ya, membuat
baru, kita juga bisa dengan klik eh, di sini di sini ada fitur tambah ya, tinggal diklik saja tambah ya. Kodenya apa bisa disesuaikan ya. Misalkan kodenya SP, kemudian jenis produknya apa. Misalkan di sini adalah produk simpanan pokok, nilai setorannya minimal berapa ya. Misalkan di 200.000 gitu ya. Nah, ini bisa disesuaikan dengan perkiraan debit dan kreditnya seperti itu. Kemudian setelah kita eh, melakukan setting di menu simpanan modal, kemudian kita masuk ke simpanan hariannya gitu. Nah, untuk simpanan harian juga sama ya Bapak Ibu. Eh, Tinggal kita melakukan input saja di sini kodenya apa, kemudian nama produknya apa. Misalkan nama produknya itu kalau di contohnya kalau di CU Mandiri itu si Buhar ya atau simpanan bunga harian. Nah, mungkin di koperasi Bapak Ibu punya nama-nama tersendiri dalam produk simpanan hariannya itu juga bisa dinamakan ya. Di sini kita bisa pilih ya jasa simpanannya itu berapa ya. Misalkan di sini kita ambil 4% ya. Kemudian berapa sih limit saldo yang harus disetorkan untuk simpanan harian ini kita bisa kasih minimal ataupun tidak sama sekali gitu ya. Di sini bisa kita contoh kita bisa pilih 25.000 ya Bapak Ibu. Nah, tipe rekeningnya kita pilih yang rekening ponsel supaya nantinya akan terhubung dengan Saktiling itu sendiri. Nah, untuk perkiraan debit juga kurang lebih nanti bisa disesuaikan juga ya Bapak Ibu. Nah, tinggal nantinya kita tinggal simpan saja. Nah, karena ini tidak bisa disimpan karena kodenya ya, nama kodenya tadi belum kita masukkan. Contohnya kodenya adalah SH misalkan. Nah, penyimpanan sudah berhasil ya. Di sini ya, simpanan harian. Nah, setelah kita membuat atau men-setting simpanan harian, kita masuk ke simpanan berjangka dan simpanan deposito. Ya, untuk simpanan berjangka dan deposito sebenarnya di tiap-tiap koperasi ini biasanya penyebutannya berbeda-beda ya. Ada yang hanya deposito saja ataupun yang berjangka tetapi disebutnya deposito. Nah, perbedaannya kalau yang kita settingkan di sini untuk di akun demo ini yaitu simpanan berjangka itu eh, adalah simpanan yang dilakukan secara bertahap ya atau mencicil seperti itu. Nah, kita bisa membuat di sini men-settingkan nama produk simpanan berjangka kita gitu dengan nama misalkan simpanan berjangkanya SB 6 gitu ya. Dengan nama produknya apa misalkan simpanan berjangka simpanan berjangka 6. Nah, berapa sih nilai setoran yang harus disetorkan tiap bulannya gitu ya. Nah, di sini kita bisa melakukan menentukan ya berapa nilainya. Misalkan 500.000 ya. Kemudian berapa jasanya? Misalkan jasanya adalah 6% per tahun. Nah, bisa dipilih juga di sini lama mengendapnya. Kemudian dipilih juga tipe perhitungannya jatuh tempo ya dengan tanggal tertentu atau akhir bulan ya di tanggal yang sudah pasti di tanggal 30 atau 31. Setelah itu kemudian di sini ada limit saldo minimumnya ya tinggal pilih dan perkiraan-perkiraannya bisa Bapak Ibu pilih juga. Nah, begitupun di produk simpanan deposito ya. Nah, di produk simpanan deposito kita juga bisa mengatur ya kodenya apa, kemudian nama produknya, berapa jasa simpanannya, dan jangka waktu mengendapnya. Perhitungan hari bunga hariannya aktif apa tidak aktif. Nah, kurang lebih untuk produk simpanan antara berjangka dan deposito seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi tinggal kita sesuaikan saja dengan regulasi ataupun kebijakan dari koperasi ya mengenai unit bisnis simpan pinjam. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan Bapak Ibu?
terkait dengan produk simpanan. Oke, saya lanjutkan ya Bapak Ibu apabila tidak ada yang ingin ditanyakan ya. Nah, kemudian buka rekening. Nah, setelah kita membahas terkait dengan produk simpanan, maka selanjutnya kita akan membahas terkait dengan eh, s- pinjaman ya Bapak Ibu di sini sudah tertera juga ya. Produk pinjamannya bisa kita tentukan ya. Di sini sudah ada modul terkait pinjaman. Di fitur-fitur ini kita buatkan sesuai dengan produk yang koperasi punya ya di koperasi masing-masing. Kodenya apa, kemudian nama produk pinjamannya apa. Nah, kemudian jenis jasanya, apakah itu flat, apakah itu menurun ataupun anuitas ya. Nah, mungkin Bapak Ibu yang sudah berkecimpung di koperasi juga sudah familiar terkait dengan jenis jasa-jasanya ya. Terkait flat itu seperti apa, menurun dan anuitas seperti apa. Kemudian berapa jasa jasa dari pinjamannya itu, misalkan hanya 2% ya untuk meringankan anggota ya. Kemudian metode jasanya, penentuan penentuan angsuran tetapnya ya. Di sini Bapak Ibu bisa. Hah? Halo, suaranya kedengaran lagi? Aman ya? Oke, baik. Saya lanjutkan ya. Nah, untuk produk pinjaman ini, ya Bapak Ibu bisa masukkan ya sesuai dengan jenis-jenis produk pinjaman apa saja yang ada di koperasinya masing-masing. Nah, nantinya kalau setelah ditentukan ya tinggal kita lakukan yang namanya simpan ya. Nah, di sini ada contoh-contoh dari produk-produk yang ada di demo ya. Di sini ada pinjaman umum anuitas, pinjaman flat dan menurun. Di sini kita bisa cek nih, klik icon pensil dan muncul di sini ya salah satu contoh dari produk pinjaman. Di sini dengan kodenya PUA, pinjaman umum anuitas. Nah, di produk pinjaman ini jenis jasanya ya anuitas, kemudian jasanya 12% ya, metodenya bulanan ya, kemudian persentase pendapatan jasanya 90% ya, dan perkiraan-perkiraan debit kreditnya di sini juga eh, disesuaikan dengan ketentuan jurnal. Nah, ini salah satu contoh dari pinjaman anuitas. Kalau untuk pinjaman flat ya, ini juga sama. Kita bisa langsung saksikan ya, lihat di layar di sini contoh-contohnya ya dari produk pinjaman flat. Kemudian juga pinjaman menurun. Sampai sini untuk terkait dengan fitur-fitur modul pinjaman, apakah ada yang ingin ditanyakan, Pak? Bu? Oke, saya lanjutkan ya. Di sini juga setelah kita bahas terkait dengan produk pinjaman yang ingin kita setting di platform Sakti Online. Nah, di sini ada bagian modul kerja ya. Nah, modal kerja, maaf. Produk pinjaman modal kerja. Nah, ini mungkin relate sama koperasi-koperasi yang jenisnya koperasi karyawan ya. Di sini ada produk pinjaman modal kerja ya. Tinggal Bapak Ibu eh, sesuaikan saja ya, kemudian eh, kodenya, produknya, jasanya ya. Tinggal kemudian akhirnya disimpan. Nah, oke. Kemudian setelah pembahasan terkait model pinjaman modal kerja, nah di sini kita akan melakukan yang namanya proses pengajuan pinjaman. Nah, pengajuan pinjaman di sini kan masih kosong ya Bapak Ibu, tidak ada yang melakukan proses yang namanya pinjaman. Nah, kita bisa kemudian menambahkan di sini pengajuan baru. Nah, pengajuan baru ini ya eh, kita bisa eh, isi ya namanya. Nah, sebelum itu
sebelum kita melakukan proses simpanan dan pinjaman, tentunya kita harus sudah terdaftar dulu ya sebagai anggota koperasi dan tercantum di keanggotaan. Nah, maka kita mesti mengecek terlebih dahulu rekening kita seperti apa ya. Nah, kita kembali ke transaksi, di fitur transaksi ini kita harus punya rekeningnya terlebih dahulu ya Bapak Ibu. Nah, di sini ketika kita membuka modul transaksi, kita kemudian klik ya buka rekening ya. Di sini contoh saya mau cari nama saya sendiri ya. Nah, di sini sebelumnya saya sudah pernah membuka rekening ya, Bapak Ibu. Nah, setelah saya membuka rekening ya, otomatis di sini saya sudah eh, muncul ya rekening saya, kemudian eh, simpanan pokok saya, simpanan wajib, simpanan sukarela dengan nomor rekeningnya. Kemudian di sini karena saya belum ada sama sekali melakukan pengajuan pinjaman, maka di sini masih kosong. Nah, dengan begitu di sini saya sudah punya yang namanya rekening ya. Nah, ketika nanti pengajuan, kita tinggal masukkan nama kita sendiri gitu ya, atau nama anggota yang akan melakukan proses pinjaman. Di sini bisa kita klik juga tuh pinjaman belum ada ya, belum melakukan proses pinjaman. Lalu kemudian untuk simpanan juga sebelumnya saya sudah pernah melakukan yang namanya proses simpanan. Eh, Oke, nah di sini ya proses pinjaman berjangka perubahan nilai. Oke, kembali ke pengajuan ya Bapak Ibu. Kita akan melakukan yang namanya proses pengajuan baru ya mengenai pinjaman kita. Nah, tinggal diklik saja icon tambah. Nah, di sini tinggal kita cari nama kita. Contoh di sini nama saya Rama. Ketika saya klik, otomatis identitas-identitas saya di sini akan muncul ya Bapak Ibu. Nah, kemudian setelah muncul semua, nah tinggal eh, kita mengisi ya data terkait dengan jumlah pinjamannya ya. Berapa nilai produk yang akan kita pinjam ya, jenisnya seperti apa. Nah, di sini kita lihat, di sini kita setelah mengecek data pribadi kita, kemudian masuk ke fitur pengajuan pinjaman. Nah, di fitur pengajuan pinjaman, contoh saya pilih yang pinjaman umum anuitas dengan jangka waktu misalkan 12 kali ya, 12 bulan. Dengan tujuan misalkan modal kerja ya, atau modal usaha misalkan. Nah, besaran pinjaman saya ini berapa gitu ya. Di sini bisa saya isi 10 juta misalkan ya. Nah, angsuran ini akan disetor melalui apa? Apakah tunai, debit tabungan, BCA, gitu ini bisa disesuaikan juga. Kita pilih misalkan misalkan kita pilih tunai ya. Nah, setelah itu ya, kemudian kita isi juga ya di sini setelah kita menuliskan pengajuan pinjaman kita berapa nilainya, kemudian kita isi ya berapa penghasilan tetap kita ya. Ini disesuaikan tentunya harus sesuai dengan gaji ya Bapak Ibu. Nah, misalkan gaji saya di sini adalah 5 juta misalkan. Nah, penghasilan istri suami karena misalkan saya belum berkeluarga di sini saya nolkan, saya belum ada usaha lain-lain. Nah, totalnya penghasilan saya 5 juta. Untuk pengeluaran juga bisa diisi ya. Di sini misalkan potongan gaji angsuran pinjaman berapa yang sekarang dimiliki gitu ya, cicilan apa aja. Kemudian berapa biaya rumah tangga, biaya biaya pendidikan, sewa kontrakan, ya, listrik. Nah, misalkan di sini saya isi.
sewa kontrakan misalkan 1 juta. Kemudian biaya, biaya listrik misalkan 200.000. Ya, transportasi misalkan 200.000 juga. Nah, untuk biaya rumah tangga misalkan kayak ini kaitannya sama kebutuhan makan operasional sehari-hari misalkan 2 juta ya misalkan. Atau 1.500.000 misalkan. Pengeluaran lain tidak ada. Nah, sisa penghasilan di sini akan mulai kerekap yaitu 2.100.000. Oke, nah setelah setelah itu, setelah kita isi semua ya, maka selanjutnya data-data tambahan kita mesti isi ya. Nah, di sini juga ada fitur terkait data tambahan ya, apa yang kita ingin agunkan ya atau menjadi jaminan ya. Mungkin koperasi beda-beda ya kebijakannya, apakah ingin ada apa produk pinjamannya itu mengharuskan agunan tertentu atau hanya sebatas agunannya itu adalah simpanan misalkan ya. Ini tinggal diisi saja ya Bapak Ibu terkait dengan data tambahan ya. Nah, data data jaminan pinjaman juga eh, bisa diisi di sini ya sesuai dengan kebutuhannya. Nah, Nah, analisa pinjaman ini biasanya yang bagian isi itu bagian yang analis kreditnya ya, Bapak Ibu, yang melakukan survei ke rumah ya, atau berkunjung ke tempat tinggal dari si anggota koperasi yang melakukan proses pinjaman. Di sini bisa diisi ya kode analisnya, kantornya, kemudian nilai pinjamannya berapa, lalu eh, keterangan ini ya berdasarkan hasil surveinya ditemukan bahwa yang bersangkutan memang tinggal di situ sudah jangka waktunya sudah jangka waktu lama dan lain-lain itu bisa dinarasikan di sini untuk mengetahui eh, apa namanya hasil analisa dari surveinya itu sendiri. Kemudian bisa juga di sini eh, apa namanya input ya atau upload foto-foto ya kayak foto rumah ya atau foto keluarga atau misalkan ya foto dari hasil cek di lapangan seperti apa gitu ya. Ini kita bisa diinput di sini oleh tim analis ya. Nah, kemudian masuk ke bagian persetujuan ya. Untuk bagian apa namanya keputusannya terletak dari pengurus ya atau ketua dari koperasi. Nah, di sini bisa misalkan ternyata setelah dilakukan proses survei ya, proses analisis gitu ya, ternyata layak nih ya untuk diberi pinjaman senilai dengan eh, apa namanya pengajuannya yaitu 10 juta gitu ya. Tinggal kita di sini settingkan saja berapa biaya provisinya. Nah, kemudian kita mesti pilih nih apa namanya jangka waktunya juga sesuai dengan pengajuannya atau tidak gitu ya. Misalkan tadi di pengajuannya itu 12 ya, 12 kali. Misalkan biaya provisinya 20.000 misalkan. Biaya administrasi misalkan 50.000 ya. Nah, di sini jasanya ya tentu kita tentukan ya. Misalkan untuk jasa karena di sini dia pakainya yang eh, pinjaman umum anuitas ya. Misalkan kita biaya pinjaman jasanya itu 6% misalkan per tahun ya. Di sini kita tentukan nih di sini anuitasnya. Kemudian kita konfirmasi, tinggal konfirmasi di sini. Nah, karena ini ada sedikit kendala ya. Nah, nanti bagian eh, pengurus yang sudah mengapprove ya atau atau admin gitu ya yang sudah diberitahu oleh pengurus koperasi bahwa yang bersangkutan layak untuk diberikan pinjaman, nanti tinggal di sini dibuat apa approval-nya ya.
disetujui seperti itu. Nah, ini sedikit ada kendala nih, Bapak Ibu. Oh ya, produk simpanannya namanya apa ya? Nomor SPPK, SPP dan SPPK-nya ini bisa disesuaikan. Misalkan nomornya pinjaman hari ini misalkan nomor satu deh. Mohon maaf, Bapak Ibu ini sedikit kendala jaringan ya, sehingga di bagian keputusan pinjaman ini belum bisa diklik ya. Nah, biasanya kalau normalnya itu langsung bisa saja setelah kita isi semua data-data yang dibutuhkan, ya sudah sesuai, maka tinggal disetujui atau ternyata anggota koperasi yang mengajukan pinjaman nih dia punya riwayat pinjaman yang lain gitu ya, yang di koperasi juga. Nah, bisa juga di sini ditangguhkan atau bisa juga ditolak ya untuk pinjamannya itu sendiri. Nah, selain itu juga di sini ada persyaratan tambahan jika pinjaman disetujui. Misalkan dari pihak koperasi memberikan syarat tambahan ya, simpanannya itu mesti eh, ditambah ya. Jadi mesti melakukan setoran simpanan dulu misalkan atau dipotong dari pinjamannya ya. Kemudian di sini ada anggunan tambahan ya atau nilai perkiraan anggunan tambahannya berapa. Ini pekerjaan. Nah, ini data pribadinya mesti dilengkapi ya. Contoh di sini adalah kontrak sewa kerjaannya. Hmm? Nah, kita sudah melakukan proses yang namanya simpanan, ya, Bapak Ibu. Di sini terlihat ya di menu pengajuan pinjaman. Di sini atas nama Rama Fatur Rahman ya, melakukan proses pinjaman dengan nilai 10 juta ya. Dan kemudian di sini sudah tertera juga jasanya dan statusnya disetujui. Kita bisa mencetak ya dokumennya. Maka akan muncul dokumen-dokumen pinjaman. Nah, di dokumen pinjaman ini, sorry ini agak hilang. Sebentar Bapak Ibu ya, saya ada sedikit kendala. Baik Bapak Ibu sambil menunggu Mas Rama menyiapkan materi, mungkin ada diskusi atau pertanyaan yang ingin disampaikan. Silakan ya Bapak Ibu sambil menunggu Mas Rama ya. Mungkin dari Kak Arman atau Kak Anwar, Kak Mary, Kak Friska, dan KSP Sumberjo Makmur. Apakah ada yang ingin ditanyakan atau didiskusikan?
Sambil menunggu Mas Rama menyiapkan webnya ya. Oh, sudah. Oke, ya. Saya izin lanjutkan ya, Bapak Ibu ya. Jika ada yang ingin ditanyakan, bisa langsung saja di kolom chat ya, atau bisa langsung open mic ya. Nah, setelah kita cek ya di sini dokumen pinjaman ya. Setelah tadi kita melakukan pengajuan pinjaman, kita juga di sini bisa masuk ke menu atau fitur dokumen, dokumen pinjaman. Nah, di dokumen pinjaman ini tersedia beberapa template yang bisa digunakan oleh koperasi untuk melakukan atau mendokumenkan si pengajuan pinjaman ini ya. Nah, kemudian kita contoh misalkan tampilkan. Nah, di sini ada tersedia ya Bapak Ibu, contoh template ya, perjanjian utang piutang per hari ini, hari S, bla 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 bla. Nah, di sini koperasinya apa namanya ya. Ini salah satu contoh dari template-template dokumen terkait dengan pengajuan pinjaman. Nah, nanti tinggal Bapak Ibu edit saja apabila ada kata-kata atau kalimat yang kurang pas atau mesti mengubah eh, kata apa namanya nama koperasi dan nama si pengaju ya atau si anggota koperasinya. Nah, di sini yang lebih lengkapnya di detailnya perjanjian utang piutang ya per hari ini tanggal 11 bulan Agustus 2025 ya contoh ini ya. Nah, ini terkait dengan nanti tinggal ditampilkan saja ya. Di sini juga ada bagian fitur variabel. Oke. Nah, untuk bagian pengajuan ini kita kan tadi sudah sekilas ya melihat di sini statusnya sudah disetujui ya. Kita bisa cek ulang di sini ya data-data kita seperti apa ya. Oke, mungkin sampai bagian pinjaman ini, apakah ada yang ingin ditanyakan, Bapak Ibu? Saya kembalikan ke Mbak Ayu jika ada yang ingin didiskusikan. Baik Bapak Ibu, apakah ada yang ingin ditanyakan atau didiskusikan terkait simpanan dan pinjaman yang telah disampaikan oleh Mas Rama tadi? Apakah dari Bapak Ibu sekalian ada yang ingin bertanya? Mungkin dari KSP Sumber Rejo Makmur ya, ini sudah on mic. Silakan Kak. Atau mungkin dari Kak Arman, Kak Friska, Kak Mary, Kak Nanang, Kak Helmi, dan Kak Ian Anwar. Apakah ada yang ingin didiskusikan atau ditanyakan atau mungkin sudah cukup jelas terkait penjelasan simpanan dan pinjaman? Cukup ya, Ya, halo Kak. cukup barangkali Kak Ayu. Oke, baik. Terima kasih Kak Diana. Mas Rama, di sini ada pertanyaan nih dari Pak Nanang Sunardi, Koperasi Zebar. Jasa pinjaman yang diterapkan apakah flat atau anuitas menurun ya? Boleh langsung dijawab ya, Mas? Oke, terkait dengan produk pinjaman ya, sebenarnya ini eh, sesuai kebijakan dari koperasi masing-masing, Pak. Nanti tinggal disettingkan saja. Cara-caranya juga sudah tadi saya jelaskan bagaimana kita membuat produk pinjaman. Nah, di sini kan ada pilihan-pilihannya ya, apa mau untuk yang anuitas, flat, penurun, kita tinggal eh, sesuaikan di bagian jenis jasanya ya.
Jadi kalau untuk eh, Sakti ini kan kita sebagai penyedia layanannya saja ya, Pak ya. Kemudian kalau terkait produk pinjamannya seperti apa, memang itu tergantung dari produk yang memang dimiliki oleh koperasi masing-masing, Pak. Seperti itu. Jadi nanti ketika Bapak bermitra dengan kami, koperasinya bermitra dengan kami, tinggal diedit saja seperti itu atau ditambahkan pinjaman-pinjaman apa aja yang ada di koperasinya ya. Kemudian tinggal dimasukkan ke platform Sakti Online ini. Seperti itu Pak Nanang. Mungkin seperti itu ya Pak Nanang. Apakah sudah terjawab dari pertanyaan Pak Nanang? Baik, mungkin dari Bapak Ibu yang lain adakah yang ingin didiskusikan atau ditanyakan sebelum kita lanjut ya Mas Rama? Oke, baik. Nah, Bapak Ibu di sini untuk melakukan proses pencairan pinjaman, nah bisa melakukan ya, bisa mengecek di bagian modul transaksi. Kemudian klik di bagian rekening, kemudian dibuka rekening. Nah, tinggal masukkan saja tadi, misalkan nama saya ya, atas nama Rama tadi yang sudah melakukan proses pinjaman. Di sini kemudian cari dan kita klik yang bagian pinjaman ini. Nah, di sini sudah tercantum ya, otomatis ketika saya melakukan pengajuan pinjaman, terus kemudian disetujui pinjamannya, maka di sini dibuka juga sudah langsung otomatis terbuka rekening dari pinjaman saya. Nah, kemudian kita tinggal buka aja nih di sini ya. Nah, di sini sudah lengkap langsung terbuka ya di buku di rekening pinjamannya. Ya, jenis pinjamannya yaitu pinjaman umum anuitas, ya biasanya 12%, ya di sini sudah terisi ya untuk kita kemudian konfirmasi dan kemudian akhirnya dicairkan seperti itu Bapak Ibu. Kemudian tinggal kita kembali saja. Nah, mungkin kita bisa simulasikan ya Bapak Ibu, bagaimana sih proses anggota jika ingin eh, melakukan pinjaman melalui aplikasi. Oh ya, ini ada pertanyaannya dari Pak Nanang ya. Kalau sekarang kan mulai diberlakukan sistem akuntansi SAP EP ya, sistem akuntansi keuangan entitas private ya. Jadi KAP yang sekarang pada saat audit harus sesuai dengan regulasi yang berlaku. Nah, kebetulan untuk terkait dengan SAP EP ini, materinya itu akan dijelaskan pada hari Kamis, Pak. Jadi khusus untuk informasi terkait dengan SAP EP, dan nanti juga akan dibahas terkait dengan jurnalnya ya, yang tersedia di platform Sakti. Nanti akan khusus dilakukan di hari Kamis ya, untuk materi SAK-EP ini. Oke, Mbak Ayu, apakah sudah siap Mbak untuk... Oke, saya stop share dulu ya. Jadi sekarang kita akan mulai simulasikan pengajuannya melalui aplikasi mobile ya Bapak Ibu. Sudah terlihat Bapak Ibu di layar? Sudah ya? Oke ya. Kalau di kemarin ya Bapak Ibu kan sudah mendownload di handphonenya masing-masing ya terkait dengan Saktiling Mobile. Nah, Bapak Ibu mungkin bisa sekalian juga nih simulasi ya. Bagaimana sih seorang anggota itu melakukan proses pinjaman? Nah, di sini tinggal diklik aja ada fitur pinjaman ya. Nah, di fitur pinjaman ini ada dua ini ya pilihan, di sini ada simulasi dan pinjaman.
Nah, di kita contoh pilih bagian simulasi di sini ya. Di fitur simulasi ini eh, kita bisa sebelum kita melakukan pinjaman kita bisa mengecek ya kira-kira berapa sih cicilan yang harus kita bayarkan tiap bulannya kalau kita mencicil dengan nilai-nilai tertentu misalkan nilai 5 juta, 10 juta itu berapa ya. Nah, di sini udah ada pilihan pinjamannya yang flat, menurun apa anuitas. Kita pilih yang anuitas misalkan dengan eh, biaya jasa di sini misalkan 12% deh ya. Nah, berapa angsuran jumlah angsurannya berapa kali gitu ya. Nah, angsurannya misalkan 12 kali ya. Nah, di sini pinjamannya juga simulasikan berapa juta gitu ya. Di sini misalkan 10 juta. Nah, kita bisa hitung. Nah, apakah terlihat di sini? Nah, seorang anggota bisa kemudian mesimulasikan pinjamannya sendiri ya di aplikasi Sakti Mobile ini. Ya, di sini karena kita pilihnya yang anuitas, maka munculnya di sini gambarannya seperti ini ya. Ini hanya simulasi untuk lebih lanjut bisa kita anggota bisa mengkonfirmasi ulang ke staf koperasi barangkali ada perubahan terkait jasa simpanannya misalkan ya. Atau di sini kita pakainya yang pakai pinjaman yang lain. Nah, kalau yang anuitas ini berarti bayangannya kita lihat di total ya. Totalnya berarti setiap bulannya mesti mencicil di 888.500 rupiah seperti itu. Misalkan ternyata kita pilihnya yang menurun ya dengan nilai yang sama 10 juta ya, jasanya 12% dan angsurannya 12 kali ya. Tinggal kita hitung di sini maka akan muncul ya. Di sini totalnya yang cicilan pertama sampai cicilan terakhir itu mengalami penurunan seperti itu Bapak Ibu. Jadi fitur simulasi ini akan mempermudah anggota jika ingin mengecek ya kira-kira kalau misalnya saya pinjam 10 juta maka saya tiap bulannya harus bayar berapa. Kemudian kalau nilainya 5 juta mesti bayar berapa gitu ya. Jadi dia sudah ada gambaran nih ya ketika melakukan pinjaman itu punya kemampuan bayar ya Bapak Ibu. Nah, jangan sampai nanti minjem yang nilainya besar gitu ya. Ternyata eh, setelah dihitung cicilannya per bulannya tinggi gitu ya. Nanti kan akan memberatkan keuangan tiap bulannya si anggota tersebut dan justru malah akan menimbulkan risiko ya. Risiko untuk keterlambatan ya. Dan tentunya itu akan terdampak ya untuk skor kredit seorang anggota itu di koperasinya. Nah, kita untuk mengajukan di sini tinggal pilih aja pengajuan ya. Nah, karena di sini belum sama sekali mengajukan, nah tinggal kita pilih icon tambah nih anggota ya. Nah, di icon tambah ini pilih juga ya di sini contohnya yang kita pilihnya yang anuitas ya. Pinjamannya misalkan 10 juta dengan jangka misalkan 12 bulan ya. Tujuan pinjaman misalkan untuk modal kerja, modal usaha misalkan. Nah, jaminannya apa? Misalkan ternyata eh, simpanan ya. Nah, ini lihat data keanggotaan ya. Ini data pribadi kita ya. Kemudian ada data pekerjaan juga ya. Jika kita mendaftar, pasti data-data ini juga dibutuhin ya Bapak Ibu ya. Klik misalkan ajukan pinjaman. Nah, di sini sudah sukses nih pengajuannya ya. Akan tetapi kan ini statusnya masih dalam tahap belum diproses ya. Artinya dari kitanya sudah mengajukan, tapi dari pihak apa namanya si koperasinya belum melakukan memproses ya. Nanti di sini keterangannya biasanya ada bentuknya itu belum diproses
kemudian proses, kemudian berhasil atau gagal ya, atau tidak, atau ditolak ya. Nah, cara untuk kita mengeceknya itu tinggal di refresh data saja. Ya, kalau misalkan nantinya kita butuh update-nya nih, gitu ya, atau konfirmasi juga ke admin koperasi ya, melalui kontaknya si adminnya itu sendiri, seperti itu. Nah, atau juga kita bisa mengedit, ternyata kita berubah pikiran ya, nilai pinjamannya kita ubah gitu ya. Atau ya kita nggak jadi minjem ya, tinggal kita pilih hapus saja seperti itu. Sampai sini apa ada yang ingin ditanyakan? Proses anggota melakukan proses pinjaman, Bapak Ibu? Baik Bapak Ibu, apakah ada yang ingin ditanyakan terkait tadi yang disimulasikan yaitu pengajuan pinjaman yang di Saktiling? Apakah ada yang masih bingung nih cara-caranya atau mungkin mau didiskusikan terkait Nah, pinjaman tadi? lanjut lagi. Jika tidak ada, kita lanjut ya Bapak Ibu. Ini nggak kelihatan. Bentar. Oke, Pak sudah terlihat, Bayu? Sudah Mas. Nah, di sini eh, staf ataupun admin koperasi yang akan memproses pengajuan pinjaman setelah anggota melakukan pengajuan di aplikasi mobilenya, maka kita langsung masuk ke dashboard Saktilink-nya ya. Bapak Ibu, tinggal di sini masuk aja ke akun demonya. Di sini saya masuk ya, dashboard Saktilink. Nah, sudah masuk di sini Bapak Ibu ya. Nah, kemudian untuk ngecek ya pinjaman yang sudah diajukan, tinggal kita klik aja di sini pinjaman. Nah, kemudian tinggal kita cari ya sesuai dengan tanggalnya. Misalnya tanggal kita ngeceknya tanggal hari ini apakah ada yang melakukan pinjaman. Nah, di sini muncul Bapak Ibu ya 12 Agustus 2025 dengan nomor transaksi dan nomor anggota ya. Dan di sini tercantum nama siapa yang melakukan pinjaman ya. Nah, untuk kemudian akhirnya ngelink ke apa namanya ke Sakti Online ya, mesti melakukan yang namanya salin data ya, Bapak Ibu. Nah, statusnya maka kemudian terupdate di sini, diproses. Seperti itu ya. Oke, ya setelah kemudian dilakukan salin, maka akan otomatis muncul ya di bagian Sakti Online. Sorry ini kok nggak bisa ya. Oke, nah
di sini ketika kita melakukan salin ya, maka akan muncul ya di bagian pinjaman, terus di bagian pengajuan, udah muncul di sini yang melakukan proses pinjamannya di sini ya, atas nama Ayu Dinar ya, dengan nilai pinjaman 10 juta. Statusnya masih baru. Nah, tinggal bagaimana kita memprosesnya saja ya Bapak Ibu. Di sini kita mesti cek ya data-datanya ya. Terus nanti yang bagian kredit ya melakukan survei dan lain-lain. Nah, kemudian di sini tinggal di ubah nih update ya. Apakah sudah apakah disetujui atau enggak. Nah, kalau misalkan ini udah masuk di salin ya dari Saktiling dashboard ke Sakti platform online, otomatis di bagian Saktiling mobile-nya di handphone itu akan berubah ya. Yang tadinya eh, belum diproses menjadi diproses ya. Coba di share screen, Bayu. Nah, setelah tadi kita lakukan eh, salin di Saktiling dashboard-nya, maka di bagian pinjaman ini statusnya akan berubah menjadi diproses. Seperti itu Bapak Ibu update-nya ya. Nah, kita kembali lagi ke platform Sakti Online-nya untuk mengapprove ya Bapak Ibu. Oke, di sini tinggal kemudian kita update ya, disetujui ya. Misalkan produk pinjamannya misalkan dua-dua lah misalkan. Nah, tinggal simpan ya setelah kita proses setujui, tinggal kemudian kita simpan di sini. Oh ya, jenis pekerjaannya ternyata yang belum ditambahkan. Ya, sebelumnya memang tidak ada di situ. Nah, jenis pekerjaan bisa kita cek di bagian data pribadi ya. Ketik aja pekerjaannya apa, misalkan eh, Mbak Ayu ini misalkan pedagang misalkan ya. Cukup di bagian pekerjaan yang paling inti ya. Atau mungkin kalau butuh lengkap bisa disesuaikan juga ya. Kemudian tinggal simpan dan update-nya di status pengajuan ini sudah disetujui ya. Maka di bagian subbilling mobile juga sama ya, sudah disetujui. Nah, ketika kita ingin melakukan proses pencairan ya tinggal dari berikutnya tinggal nanti diproses oleh admin koperasinya ya untuk melakukan transfer di rekening korannya. Oke, seperti itu yang ingin saya jelaskan ya terkait dengan materi hari ini ya, terkait simpanan, kemudian pinjaman ya, bagaimana proses men-setting produk simpanannya, kemudian memproses eh, produk pinjamannya apa saja yang ada di platform Saktiling, di Sakti Online, maaf. Nah, kemudian bagaimana anggota melakukan proses pengajuannya ya. Jadi secara alur sudah saya jelaskan di materi hari ini ya. Barangkali Bapak Ibu masih ada yang bingung atau bertanya-tanya ya, bagaimana kemudian eh, apa namanya mengaplikasikannya di koperasi masing-masing ya. Mungkin kita bisa lanjut ke sesi diskusi ya. Saya kembalikan ke Mbak Ayu. Silakan Mbak, apabila ada yang ingin didiskusikan. Baik, terima kasih Mas Rama atas penyampaian materinya. Mungkin kita langsung saja masuk ke diskusi dan tanya jawab. Mungkin dari Bapak Ibu sekalian ada yang ingin didiskusikan atau ditanyakan terkait materi hari ini yaitu simpanan dan pinjaman. Silakan bisa langsung on mic ya Bapak Ibu atau bisa juga di kolom chat Zoom. Mungkin dari Pak Nanang atau Pak Arman.
dari KSP Sumberjo Makmur, lalu Kak Mary, Kak Diana, Kak Anwar, adakah yang ingin ditanyakan atau didiskusikan? Atau mungkin sudah cukup untuk materi hari ini? Bisa disampaikan di kolom chat Zoom, Bapak Ibu. Oke, baik. Sudah cukup jelas ya, Bapak Ibu. Kami informasikan juga mungkin untuk hari ini sudah cukup jelas. Untuk hari besok ada materi SMU ya atau unit usaha sektoril. Mungkin jangan lupa ya Bapak Ibu untuk hari esok dan hari Kamis ada tentang SHKEP. Bagi Bapak Ibu juga jangan lupa untuk mengisi link daftar hadir yang linknya sudah kami kirimkan di kolom chat Zoom karena benefit seperti sertifikat, rekaman Zoom, dan modul pelatihan akan diberikan kepada peserta yang mengikuti pelatihan ini di minggu depan mungkin akan dikirimkan oleh tim kami ya Bapak Ibu. Mungkin apabila tidak ada pertanyaan lagi, terima kasih Mas Rama atas penyampaian materi hari ini. Adakah yang ingin disampaikan sebelum menutup hari ini Mas Rama? Oke, baik Mbak. Sudah cukup dari saya. Oke, baik. Bapak Ibu kami juga memiliki promo buku ya. Bagi Bapak Ibu, di sini juga kami mempunyai promo buku koperasi non syariah dalam perspektif hukum Indonesia yang semula harganya 250.000 menjadi 150 dan di sini juga kita mempunyai diskon eksklusif bagi Bapak Ibu yang mengikuti workshop atau BBS Sakti yaitu senilai 10%. Untuk order bukunya bisa menggunakan link Zoom menggunakan link yang sudah kami kirimkan pada kolom chat Zoom. Baik Bapak Ibu, apabila sudah tidak ada yang ingin didiskusikan lagi hari ini, kami pamit undur diri. Terima kasih atas kehadiran dan partisipasi Bapak Ibu hari ini. Apabila ada pertanyaan lanjut terkait pelatihan hari ini, bisa langsung menghubungi Mas Jas atau Mas Rama di nomor Sakti Bisdev 087763644626. Sampai jumpa di sesi besok di jam dan link yang sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Ayu. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Dadah.